Pancasila terdiri dari dua kata, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Hubungan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan adanya batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru, gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri. Sebab itulah disebut dengan revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 juga merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Nah, adapun ciri-ciri revolusi industri 4.0. Yang pertama, di setiap era revolusi, industri membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk berkembang. Yang kedua, teknologi berkembang pesat menciptakan platform yang mampu mengintegrasikan beberapa bidang ilmu sehingga memungkinkan proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien dengan biaya produksi yang lebih rendah dan produktivitas lebih tinggi. Dan yang ketiga, revolusi industri 4.0 terjadi secara global sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di hampir seluruh negara di dunia. Nah, selain itu juga, revolusi industri 4.0 memiliki keunggulan dan kelemahan.
Keunggulannya yaitu mampu meningkatkan kualitas hidup dan teknologi dalam genggaman. Sedangkan kelemahannya yaitu mempersempit lapangan kerja dan hilangnya privasi. Lalu, bagaimana Pancasila dapat menjadi modal sosial di era revolusi industri 4.0? Kolaborasi Pancasila di era revolusi industri 4.0 telah menjadikan sumber daya manusia di Indonesia semakin kuat. Karena revolusi tersebut tidak lepas dari keperluan kemampuan soft skill yang juga merupakan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan representasi dari soft skill apa yang Anda butuhkan untuk revolusi industri 4.0. Karena teknologi memang diutamakan, namun sumber daya manusia yang profesional juga tetap dibutuhkan. Karena itu, landasan hard skill dan soft skill harus ditanamkan kepada masyarakat. Salah satu bentuk utama pendidikan Pancasila adalah harus ditingkatkan pada pendidikan tinggi vokasi, terutama pada pengelolaan dan penyampaian materi. Karena hal itu dapat meningkatkan daya saing terhadap kompetitor. Pancasila merupakan fondasi soft skill dan diaplikasikan implementasiannya dalam pengajaran di pendidikan tinggi vokasi. Karena sumber daya masyarakat yang baik harus dibina soft skill dan hard skillnya. Perkembangan revolusi ini telah menjadikan sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing secara profesional di masa kini. Karena dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila adalah hal yang baik. Karena nilai-nilai tersebut dapat menyelesaikan masalah industri di Indonesia. Karena itu, Pancasila harus menjadi landasan bagi konsep pembangunan modern agar Indonesia tidak kalah dengan negara lain dan juga tidak melupakan kualitas kinerja masyarakatnya.